salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqi yasin wa qur'anil hakim wa biman ikhtartahu bi risalah wa nubuwwah wa wilayah wa hidayah ila siratal mustaqim wa bi jami' ma ja'a bihi min jibril tanzilul azizir rahim wa bi khalasil qulub wa asma'ita wa bima haraka bil wujudi kulli mawjud min al-ayat al-bayyinat wa bi khabir wa bi kalmu barakan kalimah wa mukhraj li kulli man yuriya min al-bihar wal uyun ya man khazainu binal gawin wa aliman innaka la tughnikun nas'aluka Allahumma anta tasbihu bina jadatil wa tajana ahlan Muhammad bi sa'adatika wa bina wa anta yassira lana jami'al muradat wal matalib wa taj'al liqa'ana khair masabbil murabbi wa tusabana bil jalal wal mahab wa tanuna alaina bi suratil ijabah istijibillahu lana istajibillahu lana du'ana wa hadithika rajana wa dakhilna fi hadhihi rabbikal maf'ul wa bisri qawlika innama ila rabbika bayyin subhanallahi bi yadihi ma kulli shay'in wa subhanallahi bi sa'atil mahmud subhanallahi bi kulli mahmud subhanallahi bi sa'atil majid subhanallahi bi ila rabbika bayyin ya mufaridul humum ya mufarid farid ya mufarid farid farid anna humumana ya hayyu ya qayyum ya jalal wal ikram sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sallam alhamdulillah بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لمن ألوذ به سواك عند حضور الحادث اللاممي لعل رحمة ربي حين يكشفها تأتي على سبيل الإحسان في الجسم اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتحة لرسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه ثم إلى والدينا وشيخنا ومعلمنا في الدين الدنيا والآخرة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتبشر تبشر الله وضع وعلى نهج القبول تمام المسلمين والصلاة الله بنا وبعدها وأن الله يؤتينا عن سلام ويدون علما ولا يمحن دون الامتحان ثم إلى رسول الله محمد بن عيسى بن صالح التلميذي ثم إلى رسول الله الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد السلام شيخنا مربوع الذي يجب أن يجب ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وأعظم ونفعاتهم وبركاتهم بدين الآخرة الفاتحة ألا بذكر الله تطمئن القلوب لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 الله
المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المذكور المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان أملك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa an-nasir al-haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi bil qadri wa bil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa ta'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى وعلم ببركات علومه وبكل الدارين آمين قال رضي الله عنه Haddatsana babu ma jaa fi qadhi Rasulillah. Qadah itu gelas. Tapi disebutkan di sini yang terbuat dari benda yang keras atau yang terbuat dari kayu tapi keras. Saya pernah lihat itu di Jombang itu ada orang mengkaji gelas yang sekarang dibeli oleh orang-orang Jepang dari kayu sawo. Jadi Rasulullah kayunya keras, jadi ekspor ke Jepang. Ekspor ke Jepang, sendok, wadah gelas ini, mangkok. Kan saya tanya orang dia, orang Jepang ternyata berdasarkan sunnah Rasul. Jadi ada keutamaan dari kayu yang keras itu. Jadi dipatri, dibuat sebagai rupa sendok, sehingga kalaupun ada racun, terus ada semacam makanan-makanan yang basi ternetralisir. Jadi sampai segitunya Pak Rasulullah menjaga dirinya sehingga yang diuntukkan itu benda dengan kesederhanaannya Nabi Pak. Gelasnya aja tuh kayak gitu aja. Haddatsana Husain bin Aswad al-Baghdadi dari Baghdad, dari Irak. Haddatsana Umar bin Muhammad. Dan Bapak biar paham, kebanyakan
perawi hadis itu bukan orang Arab. Kayak At-Tirmidzi, kayak Imam Bukhari, Imam Muslim, terus An-Nasai, Baihaqi, Abu Dawud, semua orang yang keluar dari kota Mekah. Kayak Bukhari itu sama At-Tirmidzi itu adanya di daerah Azerbaijan, di Uzbekistan. Jadi orang Asia Timur Raya, Asia Barat Daya. Asia Timur Raya itu Genghis Khan sampai ke Cina. Dari muka-mukanya kayak muka orang Bukhari itu mukanya bukan ke Arab-Araban. Karena dia berarti muda itu Rusia campur dengan Cina, jadi orang kulit putih tapi mukanya ada ke Cina-Cina. Bukan orang Arab yang Bukhari. Bukan kelahiran Mekah. Bukan kelahiran Madinah. Hadis yang kita baca di At-Tirmidzi itu satu kampung dengan Imam Bukhari. Yang saya baca semua autobiografi, semua perawi-perawi hadis bukan dari Mekah. Tapi dia yang mencari. Itu berkahnya ilmu sampai ke Indonesia kayak begitu. Andaikan Nabi hanya berkutik di Mekah saja dan tidak ada hijrah ke Madinah, nggak sampai Islam di Indonesia, Pak. Nggak sampai nih kita tahu hadis dari sini, Pak. Ini yang merawikan itu orang-orang Asia, Pak. Orang-orang yang pintar yang mencari seorang sahabat sebagai tadi. Ada Husain bin Al-Aswad Al-Baghdadi. Dia dari Baghdad, ulama yang mengumpul hadis di Baghdad. Ada Umar bin Muhammad, ada Isa bin Tuhman, Ansabit, akhraja ilaih Nabi Anas bin Malik. Dia membuatkan gelasnya itu pembantunya Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini Anas pembantunya Nabi, bukan Nabi mengangkat dia jadi pembantu, tapi Anas yang menawarkan diri untuk menjadi khadirnya Nabi. Tapi kamu sangat-sangat mandiri kalau Bapak mau tahu Rasulullah. Sehingga Anas pernah mengatakan, saya bersama Rasul beberapa tahun belum pernah keluar dari lisan Rasul menyuruh aku, begini, ambilin juga. Mendatang khadim, membantunya. Coba ambilin dulu. Atau dicuci ini. Sehingga Anas punya inisiatif bagaimana supaya apa yang tidak disuruh Nabi dia kerjain. Sampai begitu. Saking Nabi tidak pernah memerintahkan buat pribadinya yang mengamalkan untuk mengambil apa untuk mencuci bajunya, enggak. Nabi menjahit sendalnya yang rusak dengan tangannya. Bayangkan orang yang besok menurut kita di yaumil qiyamah menjahit baju yang robek dengan tangannya. Yang memang kalau Allah minta, kalau Bapak ngaji subuh di Baitul Barakah, itu sahih. Nabi panggil yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Satu saat jalan sama Nabi. Apa kata Nabi? Ya Aba Dzarrin, idza ja'ala Uhud zahaban, wahai Abu Dzar, nih kalau Allah jadikan Uhud ini semua emas, dan Allah aku minta pasti dijadikan emas, tidak akan aku silakan selama 3 hari dan aku harus ursitu dainan wa yusaddiquhu ala yamini wa shimal wa raifi amami. Aku habiskan semua, andaikan Uhud ini itu jadi emas, tidak aku sisakan 3 hari kecuali aku bayarkan semua hutang-hutang dari umatku. Ursitu dainan. Karena Nabi paham kita tuh punya utang. Kadang yang kecil kita sepelein tuh utang, ya, dianggapnya selesai, bukan selesai. Sampai begitu. Apakah bisa? Bisa. Tapi Nabi tidak minta kepada Allah untuk dijadikan Uhud ini emas. Karena tidak ja'ala Uhud zahaban, jika Allah jadikan Uhud ini emas, tidak aku sisakan kecuali 3 hari. Aku bayarkan hutang, aku sedekahkan semua. Itu Nabi pernah ngomong kepada yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari sebanyak itu. Ketika dia naik Uhud, lalu Nabi katakan, kalau Uhud ini aku jadikan, Allah jadikan emas buat aku
bagikan semua. Sehingga Nabi tidak mensedahkan kecuali tiga hari saja. Sekarang sabit akhraja ilaina, telah dibuatkan kepada kami oleh Anas bin Malik qadaha khashabin ghalib mudabbiyan bihadid. Qadah, kalau ini kan gelas pada cangkir, itu namanya kawakib. Jadi kalau masih ada pegangannya, tidak ada pegangannya, kayak mangkok. Kayak orang-orang Chinese yang minum kayak begitu. Orang Cina itu minumnya begitu. Gelasnya nggak ada apanya, nggak ada gagangnya, nggak ada gagangnya. Mereka ada gagangnya. Ya, bukan seperti piring ini. Jadi dia minum kayak orang Cina. Bapak kalau lihat film Cina minum gitu. Seperti wadah khashabin yang terbuat dari kayu al-ghalib yang sangat keras. Maka saya bilang tadi, saya punya itu Pak, saya simpan itu dari pengusaha di Jombang. Kayunya kayu dari pohon sawo. Udah nggak ada pohon sawo sini ya? Di sini masih ada pohon sawo sini. Nggak ada. Dibikin, diekspor ke Jepang. Terkaya Tuhan itu di Jombang. Jadi Nabi terbuat dari khashabin ghalib, kayu yang keras, mutabbiyan yang dipatri, dibakar, bihadidin, kerasnya seperti besi hadid, tapi nggak bisa pecah. Dia terbuat dari kayu. Faqala, lalu Anas mengatakan, ya Thabit, hadza qadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia biasa Anas yang bilang, Anas bin Malik pembantu Nabi. Ini gelas ini yang biasa dipakai oleh Nabi untuk minum. Itunya. Bayangin, yang namanya gelas tadi bisa jadi barok. Saya lihat syarahnya. Jadi laqad laqaitu Rasulillah bihadzal qidah. Laqad saqaitu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bihadzal qidah. Kata Anas, saya melihat, menyaksikan saqaitu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bihadzal qidah. Rasulullah selalu minum dengan air semacam ini. Jadi kalau Rasulullah minum dipegang dua jari. Bukan satu jari, dua jari. Jadi gak ada garamnya. Jadi dulu. Kita Rasulullah minum tuh, yang kemarin Bismillahirrahmanirrahim, minum, Alhamdulillah, itu bagian daripada Rasulullah SAW. Ini dalam kitab Jami' Wasyama'il an Anas radhiyallahu ta'ala anhu sedaqat saqaitu Rasulillah bihadzal qadar wa khashabun ghalib al-mudabbabun min al-hadid litadbit min fi'lih lima taqara ala isyarah tarjulil mazkur bijami'i khususiyah. Jadi Nabi karena kekhususannya minumnya dari itu terus, nggak pernah ganti-ganti. Gelasnya nggak pernah ganti-ganti, itu aja. Karena Anas bin Malik, itu saya bilang tadi. Jadi ternyata pohon sawo yang keras itu Pak dibikin sendok, diekspor. Ternyata dia bisa menetralisir. Zaman dulu ada yang diceritakan, saya pernah dengar cerita waktu orang-orang Jepang, orang Cina itu bisa bikin piring, yang piring itu nggak bisa, makanan di ekspor itu nggak bisa basi selama seminggu. Teknologinya dari Cina. Saya kaget, sangat kaget. Hari Selasa saya diukur untuk menyempurnakan kaki saya yang hilang itu. Kurang dipik. Saya juga nggak tahu karena ini perintah dari bos saya, suruh topik dari dokter bencana buat. Jadi ada tangan itu dibuat itu. Dia butuhnya segini, dibawa, digerakkannya lagi dibawa. Itu teknologi yang sekarang. Dia untung disambung, itu digerakkan doang ini, bisa bergerak ini.
Itu bisa turbin, bisa digerakkan pakai HP. Dari mana itu teknologi? Kalau bisa nulis, tangannya bisa nulis. Makanya di pik, Pak. Kalau di sini nggak laku. Orang-orang Cina cetak buku. Di pedangnya apa dia? Pasang truk, ada alatnya sedikit. Lalu dia dong, truk bergerak. Seharusnya nggak bisa karena butuhnya sih. Lagi, buka. Allah, baru saya percaya. Akhirnya saya diukur, digigit, dibilang ini bisa sambung lagi dia bilang, karena masih ada uratnya nih. Sambungin lagi, saya bilang, dia bilang bisa bapak bisa normal lagi, sambung lagi. Cuma lama Pak, 2 bulan, karena customnya itu di Hong Kong. Baru ukur Pak, saya udah bayar 35 juta, baru ukur, belum jadi. Jadinya 1,5 bulan. Saya minta sebulan dan dia mau itu, dia bilang bisa itu. Sebab bikinnya di Hong Kong, bukan di sini. Jadi jari kita besok, saya kan hanya satu Pak. Ketika dokter tanya, Bapak nanti kalau sudah nanti dari normal lagi, Bapak mau apa? Saya bilang saya mau bisa sujud. Karena selama ini saya diri bisa, jalan bisa, yang nggak bisa sujud dan bangun dari sujud. Kenapa? Karena memang pijakannya belum bisa keluar. Terakhir itu Profesor Dr. Andi Ditya Melati Putri itu hanya sama saya begitu. Pak ini Pak itu sudah selesai, kering semua. Lalu jalan udah bisa. Apa lagi yang diinginkan dengan nanti dengan kesempurnaan jari? Saya biar bisa sujud. Selama ini saya belum bisa sujud. Kenapa? Karena belum seimbang. Kalau nanti ada jari seimbang, kalau saya bisa bangun dan ini itu rontok. Tujuan saya udah 7 bulan saya belum bisa sujud. Ya sholat itu sujud sempurna belum? Itu yang saya pengen. Karena kenikmatan sujud yang saya lakukan setahun sebelum saya sakit dengan sholat tasbih nikmat banget Pak. Baca subhanallah walhamdulillah walai. Dari 5 tahun saya melakukan sholat tasbih Pak. Baru 7 bulan ini dari Januari. Saya ingat Pak, saya mulai tidak sholat tanggal 4 Januari. Mulai sakit di Silawang. Selesai di Silawang tanggal 10. Lalu pindah ke RSCM mulai tanggal 12. Keluar itu Pak bulan April. Gak pernah sujud. Sholat tapi gak bisa sujud. Saya kejar sujud semua. Bangunnya susah karena gak ada seimbang. Saya bilang makanya dibuatkan lagi. Dibuatkan apa? Oh saya udah buat aja. Kata dokter kalau mau yang cepat Pak dan memang bagus ya dipik khusus tempat memang ada sih yang keluaran Bandung, keluaran Surabaya kan beda Pak. Apalagi yang keluaran Korea Pak ditawarin 120 juta. Wah itu hebat lagi. Saya kalau pakai yang Korea bisa main silat Pak terus. Mungkin saja. Selasa kemarin saya tuh. Allah Subhanahu wa taala ngasih kesempatan buat saya. Saya bilang kalau itu yang kenikmatan. Jadi gelas yang dipakai oleh Rasulullah SAW itu al-khususiyah, khusus, nggak bisa diminum. Udah bukan. Nah setelah Nabi meninggal, dia bawa oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Setiap benda, setiap apa yang pernah dipegang oleh Rasulullah itu jadi barokah. Hibdan lil-karah ala ghairi muraddi. Qala al-Bajuri min al-hibdu ma yanfur islaiha mustahabbun wa idha'atun makruhatun. Saking hebatnya itu jelas. Dari Sabit mengatakan tadi al-misharu ilaihi wa huwa al-qadahu bihalati allati huwa alaiha wal mutabadilu min dhalika anna tabdid kana fi zaman. Memang apa kain itu nggak ada di zaman sekarang. Pada zamannya saja kain itu ada dibuat gelas. Maka mungkin ada orang bisa makan dengan kayu sawo, pohon sawo, kayunya keras.
Bapak lihat kalau sahur itu kan keras. Iya, keras. Makanya dibuat terus. Hebat, kayu. Kalau buat apa namanya? Kalau buat bangunan, burung. Iya, serut. Nggak bisa. Iya, uratnya pendek. Nggak bisa. Kayak dibuat. Nah di zaman Nabi itu mungkin kan di Mekah nggak ada sahur ya. Sejenis sejarah. Tadi buat sejenisnya sebutin al-mishar ilaih. Sejenis itulah. Jadi bihalatil lati ahwa alaiha yang memang dibuat oleh Nabi sendiri itu. Fal mutababir min dzalik berat itu berlomba-lomba untuk pegang jelas. At-tabib karena bisa keras kan. Kalau menjatuh nggak pecah. Enggak, memang keras tuh kayak sahur. Ada itunya Pak, namanya sendoknya. Di Jepang itu dia ekspor, dia dipakai. Ekspor itu. Begitu ekspor, saya dikasih satu, ada gelas, ada cangkir, saya simpan. Memang berapa? Jadi air itu bisa, kekuatan panasnya masih bisa itu. Bapak makan di Jawa itu dan apa namanya ayunya. Kalau kita makan mie godok di Padang itu, panasnya masih bisa awet setengah jam kita makan. Karena panas dari apa? Dari kayu itu. Jadi sana tuh ada gelas itu lebih bisa panas. Wa tazwiz karena digabungkan min fi'li anas. Karena dibuat hibran lil qadah. Dijaga tugas itu oleh Anas bin Malik. Ghairu muraddin. Ada lagi. Karena dia tadi ghairu muraddin enggak ada yang bisa memegang gelas itu kecuali Anas bin Malik. Al-Bajuri menyatakan wa ayyuhal bin al-hadits an-nahyu ma yanfa'u. Karena menjaga ma yanfa'u wa islahahu mustahabun wa idha'atu makruhatun. Menjaga apa yang pernah Nabi pakai, menjaga apa yang pernah Nabi manfaatkan. Ma yanfa', apa yang Nabi pernah manfaatkan, gelas atau baju dan sebagainya. Semuanya. Wa islahahu mustahabun, memperbaikinya merupakan menjadi sunnah. Maka dijaga gelas. Terus saya lihat gitu, ada apa namanya kiswah Madinah, pada dicuri-curi. Itu kiswah. Lalu bagaimana yang dipegang oleh Nabi? Ada namanya Zulfiqar. Pedang itu nggak ada sekarang. Saya dulu tanya ke Ustaz Sidi. Jadi orang tua kita nih Pak, yang namanya Mualim Jo'al, bapaknya, kakeknya Ustaz Sibli. Mualim Jo'al itu ulama. Yang saya temui sejarahnya itu ada di Sawangan, Palu. Orang pada kenal dan ditaruh, tahu dia orang sini, orang Cina. Yang kedua di Serang. Orang Serang saya tarik lagi dengan Yai Jo'al. Kita menyebutnya Guru Jo'al. Namanya Jo'al. Makamnya di Bandung, makanya di Kampung Baru. Kampung Baru, itu rumah saya. Berjajaran dengan makam nenek saya dan buah saya di sini. Apa yang orang Serap tua itu? Kalau doa itu punya apa? Itu ulama sekarang nih Pak, ulama-ulama kita yang Bapak bisa kenal turunannya. Dia punya apa namanya? Tongkat. Kalau ditaruh di toples, kalau mau baca orang diangkat, itu toplesnya ikut. Ini masjidnya ini, tempat dia sholat. Yang cerita itu orang tua Serap. Dia bilang kalau masih ada keturunan ini masih ada. Karena kayak dulu ada Pak Haji Amin, dekat rumah saya Pak Haji Abdul Majid, putra ada termasuk Bapak Ustaz Sibli, putra dari mulai berangkat. Dia bilang begitu. Kalau dia mau banting orang air masukin toples, masukin. Kalau memang diangkat ke toplesnya, itu toplesnya ikut dan gak jatuh. Itu zaman ulama kalau bagaimana Nabi.
Zaman ulama yang bapak buat semua ini kenal kakeknya sudah sih. Kakek ayah langsung. Saya belum nggak tahu dulu rumahnya di sini Pak. Pondok sini. Lalu bagaimana yang bekas Nabi? Mayanfa, apa yang pernah dimanfaatkan Nabi? Kayak bajunya, kayak sorbannya. Wah kalau ada Pak, berebut orang. Hilang kan? Makanya dikata Anas, aku jaga di kelas ini. Ada kayak muradi, agar jangan sampai nanti ada orang-orang yang nggak dapat ridho mengorbankan. Wa idza'atu makruhan, menyia-nyiakan itu menjadi makruh. Menyia-nyiakan makruh. Wasturiya hadar kadah mirasul Nadr bin Anas. Lalu bukan dijual, lalu diperbelikan itu. Mirasul Nadr bin Anas dithamani alfi dirham, ditawarkan. Gelas ini ditawarkan. Mirasul Nadr ibnu Anas, oleh Miras bin Nadr bin Anas. Berapa harga gelas yang pernah Nabi tawarkan berapa? Bithamani mi'atin alfi dirham. Ulangi kalimat. Bithamani mi'atin 800.000 dirham. Oleh putranya Anas. Ini nih, buat pembangunan ini jual ini 800.000 dirham. Satu dirham 33 real. Satu real sekarang 5.000. Berapa itu berapa? Berapa ratus juta? Satu dirham Pak, 33 real. Satu real 5.000. Kalau 40 real aja kali 5 berarti berapa? 200.000. 200.000 kali 800.000 dirham. Berapa itu? Di zaman itu. Dua Adil Bukhari annahu ra'ahu bil Basrah. Lalu Imam Bukhari melihatnya di Basrah, Inggris. Wa syuriba minhu wa hakada. Lalu dicoba buat minum. Oh berbeda. Yang pernah dipakai sama Nabi berbeda. Yang dicontoh kalau yang dipakai dan dipegang oleh Nabi untuk menjadi kebiasaan minum, lalu Imam Bukhari melihat ada pernah gelas qadah yang pernah di Basrah. Makanya di sini disebutin hadis ini tadi dari Baghdad di Basrah. Wa akhraja Muslim, lalu Imam Muslim menyebutkan ada lagi usturya min miras narar wa syuba minhu al-Bukhari. Jadi Imam Bukhari pernah menyaksikan, dia mengatakan alladhi usturya min miras, ini yang dijual oleh miras an-Nadr wa syuba minhu al-Bukhari al-mudabbaran bi fiddah. Lalu Imam Bukhari meminumnya karena mudabbar bi fiddah. Itu seperti perak. Tambah tua, tambah bagus. Kayu apa? Kalau kita kayu sabur ya. Wa yumkinu min jami'i bi annahu mudabbar min kulli bin fiddatin wal hadid. Orang bilang ini dari perak, bukan kayu. Karena kerasnya dianggap dari perak. Nabi tidak melarang al-ina'u min dhahab wal fiddah. Nabi itu mengatakan haram kalau minum dari wadah itu yang terbuat dari perak apa? Makanya dibuat itu kan. Dari Imam Bajuri dari Syama'il sebenarnya. Nah, Imam Muslim lagi wa akhraja Muslim wa Tirmidzi an Anas radhiyallahu anhu. Nah, Anas lagi Pak. Kata Anas, laqad saqaitu Rasulillah. Sungguh aku pernah melihat Rasulullah minum pakai ini. Bihadzal qadah al-madhkur an-nafi wal qasim al-ghalib al-mudabbil hadith wa tadbir lima takarrara anna al-isya'ah kadul mazkur bi khusus.
Dia bilang Nabi minum dari ini, nggak lebih dari itu. Minumnya dari tempat kodah tadi. Maka apa yang ditaruh di situ itu apa yang diminum. Ada sebutannya dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak kita nyebut Nabi nyebutnya al-asal. Ya, asal itu kan sebutan daripada bahasa Arabnya asal, Indonesia madu. Bapak tahu? Imam Bukhari bilang begitu. Al-asal an-nahl atau khas ala amri syarafi qauli ta'ala. Jadi asal itu atas ada nama 3 malaikat. Dia bilang wa malaikatahu wa rusulihi wa Jibril wa Mikail. Jadilah asal. Kaqaulihi ta'ala wa malaikatahu wa rusulihi wa Jibril wa Mikail al-asal. Sedangkan dari apa namanya? Dari lebah apa tawar namanya. Al-khas adalah amri syaraf. Fama khuliqa lana fi ma'na afdal minhu. Karena itu di afdal masuk itu dalam surat An-Nahl. Dalam surat An-Nahl. Wala mithla qariban minhu. Idh huwa ghada'un wala aghdhiya. Ghada ada obat. Aghdhiya saya lihat dalam kamus banyak nutrisi dan vitamin. Mana aghdhiya? Kita jarang. Pada Nabi sudah kan. Jadi aghdhiya huwal ghada'un minal aghdhiya. Ada nutrisi, ada vitamin, ada mineral, semuanya ada di asal. Orang Arab menyebutnya al-aghdhiya, komplit. Itu baru dari dasar. Makanya semua apa yang ingin Nabi tidak menunjuk Pak. Nabi itu yuhibbul halwa wal asal. Nabi suka minum madu. Sebab halwa itu orang Arab bilang manis-manisan. Halwa. Yuhibbul halwa bil mat 'ala al-ashhar. Wa kutiba bi'alif. Kutiba wa mu'annithan. Qala al-Azhari ismu ta'am urida bil halwa. Nama makanan yang dimakan Nabi. Ada lagi yang makan Nabi Pak. Dari sari pati korma lalu dibikin tadi kormanya hancurin, dikasih lagi tengahnya madu sama susu, dimakan. Itu juga kesenangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya punya model syuriba minal asrar, dawaun minal ahliya, obat daripada segala penyakit. Halun minal halal, manisnya tidak bisa ngalahin manis. Gula manis bisa dibapin kita diabetes. Tapi kalau madu enggak. Halwa manis, arwah manis, tapi apa itu? Agak bisa bikin seriawan. Bahkan madu obat apa ya? Orang bilang ngelak gitu. Orang kalau terlalu manis, Bapak pernah nggak minum sirop agar pakai air? Enak nggak? Enak nggak Pak? Sirop nggak pakai air, sirop doang itu enak nggak? Hah? Nggak enak. Tapi kalau madu enak nggak? Kalau sirop nggak enak. Wala'un minal akibah, makanan penutup orang-orang Arab itu madu. Kalau kita makanan penutup apa? Kalau cuci mulutnya apa? Kita ikutin barat. Kalau Nabi, kalau Bapak mengikuti Nabi, makanan penutupnya madu. Baru tuh gastro. Habis makan banyak, kambing, minuman. Kalau kita ikut orang barat, habis makan pisang. Bersama. Mufrihu minal farahat. Makanan yang paling enak buat apa namanya?
buat badan jadi hangat. Madu. Dulu kita nih kalau sakit panas dalam sampai mak kita bikin telur campur apa? Gimana? Minum ini. Baik. Para Az-Zarqani, Al-Imam Az-Zarqani mengatakan hubbur Rasulillah lidzalika lam yakun litasyahi. Tidak ada yang tidak pernah yang Nabi lakukan tadi. Wa syiddatul nuzu'in nafsi, syiddatul nuzu'in nafsi wa ta'rif as-sam'ati fi ittikhadi kafil ahli tarqiyatil mutaraqin al-an bal ma'nahu idza qaddima lahu nala min al-ailan salihan. Orang yang kalau mencoba sesuatu yang pernah Nabi lakukan, yang Nabi sunnahkan, qaddima lana, kita lakukan apa yang pernah Nabi lakukan, nala min ailan salihan, pasti kita akan beroleh satu kebaikan yang apa namanya menjadi maslahat. Apa? Satu contoh apa? Tadi sunahkan Nabi maslahat buat kita. Minum dia Pak, minum pakai tangan kanan. Kan maslahat. Kita lakukan nalun naila salihan. Bapak akan dapatkan keuntungan-keuntungan yang lain. Minum, Nabi kalau minum nggak terlalu panas, memang nggak boleh. Coba, begitu panas Pak, minum. Jontor nggak mungkin gitu. Nabi bilang jangan ditium, tunggu aja terlalu panas. Satu kebaikan yang kalau Nabi lakukan adalah faya'lamu annahu minhu a'jabu. Kalau kamu pengen tahu semua apa yang Nabi lakukan ajab menjadi aneh, kok ada manfaatnya? Setiap apa yang Nabi lakukan di ujungnya ada manfaat. Pak, ada orang nggak batal wudhu dari wudhu di wudhu. Apa dia bilang? Manfaat dari nggak batal wudhu itu ya, akhirnya kita tidak lagi melakukan perbuatan maksiat. Ada saya dengar Ustaz Maulana nanti di roasting sama kita. Dia bilang, Al-Mahal Ja'far. Ustaz Maulana itu berpuasa berapa tahun? Puasa tiap hari. Guru saya Pak, namanya Wakai Baihaqi di Wonosobo, di Kretek. Sudah 48 tahun puasa. Lalu teman saya Bang Soleh itu 25 tahun. Justru kalau dia makan sakit. Kalau puasa, karena perutnya udah biasa. Kalau dia kalau bahasanya Mbah Badari, karena dia nggak pernah sarapan, begitu sarapan, perutnya terus. Kalau kita terbalik, kalau kita jam 9 nggak sarapan, katakan dia kok latih. Bapak jalan-jalan nih. Berangkat dari jam habis subuh, belum kena apa-apa. Terus jam 9 ke mobil mesti jalan terus. Rata. Bukan itu, akhirnya jam 12 baru makan. Masuk angin dia. Tapi ada orang yang memang tiap hari puasa. Jadi pakai BHG itu, umpama dia buka jam 3 hari Pak. Jam 7 dia makan. Dia nggak makan lagi besok lagi jam 7. Kok buat yang biasa perutnya? Kalau kita enggak, kita tadi ntar makan, ntar jam 10 menusin lagi, minum lagi gitu. Maka ya Allah, apa yang pernah Nabi lakukan pasti akan dapatin bermanfaat. Udah ada satu lagi nih. Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman, Amba'ana an Ammar bin As, Amba'ana Hamad bin Salamah, Amba'ana Humaid wa Thabit an Anas qalat laqad saqaitu Rasulillah bihadzal qada syarab kullahu al-ma'u wan nabida wal asal wal laban. Gelas itu Pak, gelas yang diminum oleh Rasulullah SAW tadi, asyarabu kulluh, di tempat Nabi minum. Hadzal qadah syarbu. Apa tadi? An-nabida. Apa nabida? Nabida itu
rendeman air kurma. Kurma kasih air rendem. Rendeman air kurma itu vitaminnya banget. Terus saya punya penyakit apa ya? Histerektomi. Kata Sayyidil Walid, ente rendam kurma 10 biji 1 hari pakai air, nanti airnya minum. Itu disebutkan an-nabidah. Jadi kurma direndam 1 hari, nanti airnya minum. Yang kedua wal asal, wal laban. Nabi minum nabidah di situ, asal di situ, laban di situ, satu tempat. Dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita di saat Maulid tadi, sunnah-sunnah yang pernah Nabi lakukan dari tadi tahu. Jadi sunnah Nabi bukan hanya miara jenggot sama potong celana doang, Pak. Tapi sunnah Nabi banyak dari minum madu, minum susu. Susu itu minum sunnah pagi. Kita kan biasa, orang biasa, mulus air main kita. Tapi susu bukan susu yang SKM, SKM gula semua, bukan susu kental manis, susu sapi yang asli. Maka di zaman Nabi itu ada orang yang mencampurkan susu dengan air. Nabi tahu. Dia bilang, apakah engkau ingin memberikan anakmu untuk sebuah barang yang haram? Fi butunihim nar. Ketika kau jual susu itu yang kau campur air, lalu diberi orang, lalu uangnya kau berikan kepada anaknya, fi butunihim nar, sama saja kau berikan api neraka ke dalam perut anakmu. Ya benar. Ada orang yang Nabi yang jahil kayak itu ada. Yang nyampur-nyampurin susunya segelas, airnya. Ya benar juga ada, dilarang oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita. Iya, saya pas waktu datang malam minggu Pak, jadi malam besok ngaji, malam minggu jangan lupa di rumah saya. Alhamdulillah berkah doa Bapak. Tadinya saya punya kambing baru 8, sekarang udah 20. Alhamdulillah ada yang nyumbang 5 ekor dari Bogor, 2 dari Jalan cukup, 20 cukup. Ya, Bapak jangan makan dulu dari rumah. Ya, jangan. Saya udah sediain. Insya Allah semuanya diberi berkat. Saya jam 10 saya sudah selesai. Makanya kalau datang jam 8, mohon maaf kalau dapat di luar. Orang biasanya habis maghrib udah banyak. Bisa sholat berjamaah langsung mulai. Kalau saya langsung mulai, saya jamaah langsung mulai baca ratib, tahlil, baca maulid sampai jam 9, setengah 9, lalu kasih makanan, kasih buah jam 9. Baca Quran, ceramah jam 10 selesai. Ya, kalau jam 10 atau setengah 10 selesai, makan masih enak. Kalau udah maulid jam 12 baru selesai ceramah, setengah 1 makan, saya mau tanya Bapak, milih tidur atau milih makan? Kalau milih makan kalau jam 12. Tapi kalau jam 10 masih bisa makan. Ya, itu undangan saya langsung pribadi buat Bapak sekalian yang ingin hadir di maulid tempat saya tanggal 15 di masih besok ada 1 masih malam lagi ya. Mudah-mudahan Allah berikan berkat buat kita. Barakallahu nabi ma'alam tanah rabbi alimna lajana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.